Betul, Pak. Sudah ya, sudah terlihat ya. Bentar. Oke, kemarin kita belajar sampai sini kali ya, kemarin ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro. Oke, selamat datang kembali di pembelajaran kita. Ini kelihatan saya harus bilang ya, kita udah terlalu lama ya kayaknya untuk daring ya, karena dari minggu kemarin, 1 minggu sebelum ujian dan masih 1 minggu setelah ujian pun masih daring ya ini kita ya. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu luring mungkin biar belajar lebih mantap lagi ya. Oke, kemarin saya review aja ya. Kemarin kan kita banyak refleksi untuk soal ujian ya. Dan kemarin baru sedikit membahas tentang dasar gelanggang ya. Beserta dengan ini ya, beserta beberapa pengembangan gelanggang ya. Kemarin ada gelanggang dan kesatuan, domain, gelanggang komutatif, gelanggang pembagian, domain integral, dan lapangan ya. Kemarin contohnya yang dibahas baru satu nih. Baru himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Nah, sekarang kalau begitu kita lanjut dulu nomor 2 ya. Kalau masih pada ingat kemarin bahwa apa namanya himpunan bilangan real itu membentuk sebuah lapangan ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, nomor 2. Jadi berdasarkan hasil pada nomor 1, pekerjaan kita minggu lalu, kita bisa lihat ya bahwa himpunan bilangan bulat itu membentuk sebuah gelanggang. Nah, sekarang tugas kita, kita periksa apakah Z itu, himpunan bilangan bulat itu memiliki kesatuan, komutatif, domain, gelanggang pembagian, domain integral, dan lapangan. Oke, sambil mengingat sifat-sifat kemarin, kira-kira gelanggang himpunan bilangan bulat ini memiliki kesatuan nggak? Punya, Pak. Oke, punya ya Moh ya. Siapa unsur kesatuannya? Satu itu sendiri, Pak. Satu itu sendiri ya, betul. Nah, jadi sekarang kita akan tuliskan kembali dengan bahasa matematika ya. Jadi Z plus kali itu merupakan sebuah gelanggang dengan unsur kesatuan karena terdapat bilangan satu di himpunan bilangan bulat ya. Sehingga, lanjutkan kalimatnya gimana sifatnya satu itu? Apa yang spesial dari bilangan satu? Masih ingat gak kemarin unsur kesatuan itu apa unsur kesatuan? Sehingga untuk setiap anggota Z Mhm. Untuk setiap A anggota Z, berlaku A dikali satu sama dengan satu dikali A sama dengan A. oke. Berlaku A dikali satu sama dengan satu dikali A sama dengan A. Ya, oke. Jadi itu sifat ini ya, sifat unsur kesatuan ya. Identitas perkalian. Karena satu kalau dikalikan dengan siapapun kan hasilnya kan jadi bilangan itu sendiri ya. Oke. Nah, yang kedua, apakah Z plus kali itu merupakan gelanggang komutatif? Siapapun silahkan. Apakah Z plus kali itu merupakan gelanggang komutatif? Dava? Z plus kali Komutatif. gelanggang komutatif bukan? Komutatif. Kenapa komutatif? Nah, untuk setiap AB anggota Z berlaku AB sama dengan BA.
Oke, nah itu ya. Karena untuk setiap A dan B elemen Z, jadi setiap bilangan bulat itu komutatif ya. Berlaku A kali B sama dengan B kali A, betul ya? Sehingga dia merupakan sebuah gelanggang komutatif. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah himpunan bilangan bulat membentuk domain? Gimana? Apakah himpunan bilangan bulat membentuk domain? Domain itu kemarin kalau dua bilangan dikalikan hasilnya nol, berarti salah satunya bernilai nol. Apakah bilangan bulat bersifat seperti itu? Aiman? Apakah bilangan bulat merupakan himpunan bilangan bulat membentuk domain? Gimana, Aiman? Iya Kalau bukan? iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Coba aja jawab. Barangkali ada ide atau gimana? Menurut kamu ini gimana? Menurut kamu dia domain atau bukan? Kira-kira kalau ada dua bilangan bulat dikalikan hasilnya nol, itu apakah salah satunya harus bernilai nol? Iya. Oke, harus bernilai nol ya salah satunya ya. Kalian nggak mungkin punya dua bilangan yang tidak nol dikalikan hasilnya nol kan ya? Nah, berarti nulisnya gimana, Iman? Kita mau bilang bahwa himpunan bilangan bulat itu membentuk sebuah domain. Kalau kamu tiru tulisan-tulisan di atas, berarti ngomongnya gimana berarti? eh, Bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan eh, memiliki domain karena Bukan eh, memiliki domain, merupakan sebuah domain ya. Z merupakan sebuah plus domain kali merupakan sebuah domain karena karena eh, untuk setiap eh, A, B yang anggota dari bilangan bulat, eh, jika A dikali B sama dengan nol, maka A atau B sama dengan nol. oke. Untuk setiap A bilangan dan B bilangan bulat sehingga A dikali B sama dengan 0 haruslah A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0 ya. Dan karenanya merupakan sebuah domain ya. Nah, berikutnya, apakah dia merupakan gelanggang pembagian? Kalau gelanggang pembagian itu harus ada A inverse ya. Sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan satu. Kira-kira ada nggak bilangan bulat punya inverse perkalian tidak? Tidak, Pak. Oke, tidak punya ya. Kalau begitu, apakah himpunan bilangan bulat merupakan sebuah gelanggang pembagian? Bukan, Pak. Oke, berarti bukan ya. Jadi Z plus kali bukan merupakan gelanggang pembagian. Gimana mau cara ngomongnya? Karena apa? Kenapa dia bukan gelanggang pembagian? Kan gelanggang pembagian kan untuk setiap ini, untuk setiap A ada inverse minus A kan ya, A inverse kan ya. Asalkan A-nya bukan nol sehingga A dikali A inverse itu sama dengan A inverse kali A sama dengan satu. Kira-kira lawannya apa coba lawannya? Untuk setiap terdapat, berarti lawannya apa lawannya? Satu. Terdapat suatu, gimana Aldi? Terdapat suatu A elemen R yang lawannya terdapat apa lawannya terdapat?
Untuk semua, Lawannya untuk terdapat. Lawannya terdapat tidak Aldi. terdapat, Pak. Tidak terdapat kan Andrian ya? Betul. Jadi ada elemen yang tidak memiliki inverse perkalian berarti kan lawannya kan? Kan pernyataan kan setiap elemen yang tidak nol punya inverse perkalian. Berarti lawannya adalah ada elemen tidak nol yang tidak punya inverse kan? Itu. Karena terdapat bilangan tak nol, bilangan bulat tak nol yang tidak memiliki inverse perkalian. Misalnya berapa? Yang nggak punya inverse misalnya berapa? Siapa yang nggak punya inverse bilangannya misalkan? Buat Dua, Pak. dua ya. Misalkan dua elemen Z ya. Kenapa nggak ada inverse? Karena tidak ada bilangan bulat A elemen Z. Nggak salah ya. Ini saya nggak usah elemen Z lagi, udah diperjelas ya tadi ya. Tidak ada bilangan bulat A sehingga 2 kali A sama dengan satu kan? Berarti dia tidak punya inverse perkalian ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat bagannya. Coba ya. Jadi dia punya gelanggang sorry. Dia punya gelanggang dengan unsur kesatuan. Dia gelanggang dengan unsur kesatuan, ya punya kesatuan. Dia merupakan domain. Dia merupakan gelanggang komutatif. Karena komutatif. Tetapi dia merupakan bukan merupakan gelanggang pembagian. Kalau seperti ini, apakah dia merupakan domain integral? Lihat bagannya. Iya Bukan. ya, benar ya, karena dia syaratnya domain integral kan yang atas kiri sama atas kanan kan? Berarti ini benar ya domain integral ya. Nah sekarang apakah dia merupakan lapangan? Tidak, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Bukan ya, karena syarat lapangan kan ini ya, gelanggang pembagian sama komutatif. Komutatif ya, tapi bukan gelanggang pembagian, jadi nggak mungkin jadi lapangan ya. Seperti itu. Jadi himpunan bilangan bulat itu paling kuat dia merupakan domain integral ya. Seperti itu. Coba kita lihat ya. Jadi di sini kayaknya kita akan banyak fokus membahas contoh saja ya sampai teorema. Jadi supaya kalian sadar bahwa gelanggang itu ternyata bervariasi ya dari yang paling kuat sampai yang paling lemah ya. Seperti itu. Jadi kita saya kayak gini. Karena Z plus kali itu merupakan sebuah domain yang komutatif, maka Z plus kali merupakan sebuah domain integral ya. Gitu. Makanya bagian yang saya gambar kemarin itu penting ya untuk kalian coba pahami ya. Oke. Intinya Z plus kali itu merupakan sebuah domain integral. Kemudian karena ini dia bukan merupakan gelanggang pembagian, berarti maka kita katakan bahwa Z plus kali bukan merupakan lapangan ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi yang terkuat kedua itu adalah himpunan bilangan bulat ya. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang enggak sih. Kayaknya paling kuat kedua adalah bilangan bulat ya. Seperti itu. Jadi gitu ya, strukturnya bilangan bulat ya. Dia merupakan domain integral ya. Oke. Sekarang next, kita coba yang berikutnya. Soal ketiga. Buktikan bahwa himpunan semua bilangan bulat kelipatan n dengan n-nya nilainya minimal 2 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa, yaitu nz plus kali itu membentuk sebuah gelanggang. Lagi-lagi kita akan review materi yang kita pelajari kemarin ya. Jadi kalian harus ingat semua sifat gelanggang nih ya. Oke, baik. Silakan kalau kalian baca modul saya, ada sifat-sifat gelanggang di situ ya. Oke.
Kira-kira, bukan kira-kira lagi ya, kalau saya bilang buktikan bahwa dia gelanggang, berarti ini memang gelanggang ya. Nah, sekarang kalian harus menjelaskan kenapa himpunan bilangan bulat kelipatan Z itu gelanggang. Kira-kira sifat apa yang paling pertama dibuktikan kalau gelanggang berarti Tertutup. tertutup terhadap operasi apa? Penjumlahan. Oke, bagus. Oke, Hasyana, gimana cara menulisnya tertutup terhadap operasi penjumlahan? Berarti penjumlahan tertutup di elemen bilangan bulat, di bilangan bulat, yaitu untuk setiap eh koma B, tapi itu jadinya A-nya gimana ya, Pak? Karena kelipatan N ya. Iya, Kak, ada kelipatan N-nya Ah, berarti. bagus. Berarti kamu tahu itu ya. Oke. Nah, untuk setiap, oke, mungkin kita kan ambilnya A sama B kan ya. Di mana ambilnya Siana? Bilangan bulat, Pak. Di bilangan bulat gitu. Himpunannya apa? N bilangan bulat. NZ ya. Oke, NZ. Nah, tadi benar kamu nanya gimana cara nulis A sama B-nya. Ini kan bilangan kelipatan N kan ya. Nah, kalau bilangan kelipatan N berarti kalian tulisnya N kali A sama N kali B ya. Dengan B-nya tuh bilangan bulat ya, A sama B-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk setiap NA dan NB di NZ, Berlaku mhm, berlaku apa itu? Sudah saya tunjukkan. NA plus NB ya, Pak. Iya, NA tambah NB gimana? Sama dengan Mhm. N buka kurung A plus B Oke, itu elemen bagus dari ya. Kamu tunjukkan. N kali A tambah B gimana? elemen dari N bilangan bulat, NZ. Iya, betul. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia yang tidak formal, intinya dua bilangan kelipatan N itu kalau kalian jumlahin jadi dua bilangan kelipatan N juga kan? Dua bilangan genap kalian jumlahin jadi bilangan genap. Dua bilangan kelipatan tiga kalau kalian jumlahin jadi bilangan kelipatan tiga kan? Gitu ya. Nah, buktinya seperti yang ditunjukkan Hasyana tadi ya, dijabarkan dulu. Kan jadi N dikali sesuatu lagi kan kalau NA tambah NB kan? Ya. Nah, karena A tambah B itu bilangan bulat, dan ini bentuknya N dikali bilangan bulat, berarti ini bilangan kelipatan N kan? N kali Z kan ya? Seperti itu. Oke, yang nomor dua. Setelah ketertutupan penjumlahan apa berarti? Asosiatif, Kak. Oke, Alda, betul. Sifat asosiatif. Bagaimana bunyi sifat asosiatif? Berarti untuk setiap NA, ND, NC, anggota Mhm. NZ berlaku buka kurung NA plus NB tutup kurung ditambah dengan NC sama dengan NA ditambah buka kurung NB ditambah NC tutup kurung. Oke, bagus. Nah, untuk ini kalian gak usah perdetail caranya gimana ya. Soalnya N A N B sama N C kan itu udah jelas bilangan bulat dan kita terima ya dengan aksioma ya bahwa bilangan bulat itu pasti asosiatif cara penjumlahan ya. Jadi bisa langsung diginiin ya, dituliskan seperti ini langsung. Tapi jangan lupa unsurnya lebih baik N A N B N C ya. Oke, Alda, bagus. Betul. Caranya seperti ini. Oke, diingat lagi. Setelah asosiatif apa setelah asosiatif? Identitas. Oke, Fatin. Identitas. Identitas terhadap apa nih? eh, Terdapat terhadap ZN, Pak. NZ. Oke. Terhadap apa? Terdapat apa tadi? Terdapat min NA ya, Pak. Bukan, bukan. Itu Terdapat inverse. N0, N0. Terdapat bilangan nol ya. Jadi Bilangan gini. nol. Mm-mm. Lanjut dulu, lanjut silakan.
terdapat 0 anggota NZ sehingga untuk setiap ENA anggota NZ berlaku eh, NA tambah 0 sama dengan 0 tambah NA sama dengan NA. Oke, bagus. Reminder ya, kita punya dua identitas ya. Ada identitas penjumlahan, ada identitas dari perkalian ya. Kalau identitas penjumlahan itu namanya nol ya, unsur nol. Kalau identitas perkalian itu namanya unsur kesatuan. Analoginya, kalau di bilangan bulat atau bilangan real, nol kalau dijumlahin dengan siapapun menjadi bilangan itu sendiri. Lalu, satu kalau dikalikan dengan bilangan bulat berapapun jadi bilangan itu sendiri kan ya? Seperti itu. Oke? Sip. Terima kasih Fatin. Nomor tiga berarti sudah terbukti ya untuk yang identitas. Setelah identitas pasti diikuti dengan Inverse. betul Alda, inverse. Nah, gimana sekarang cara ngomong inverse? Untuk setiap NA elemen NZ Mhm. berarti terdapat negatif NA bukan Pak. Negatif NA sama dengan N dikali minus elemen NZ. Bagus. Terus Kita jabarin kayak gini jadi N kali min A biar kelihatan tuh bilangan kelipatan N juga ya. Oke, bagus. Lanjut iya, Alda. berarti sehingga NA plus negatif NA sama dengan negatif NA ditambah NA sama dengan nol. Sip, ya. Oke. Jadi untuk setiap NA terdapat negatif NA yang bisa dijamin dia ada di NZ juga ya. Karena kan ini N dikali negatif A ya. Berarti kelipatan N juga. Sehingga NA ditambah negatif NA sama dengan negatif NA ditambah NA sama dengan nol. Oke, bagus Alda. Nah, yang kelima, saya kasih petunjuk. Ini biasanya sifat tambahan untuk grup. Biasanya setelah kita sudah membuktikan grup, bisa ditambah dengan sifat apa? Komutatif, Pak. Betul, Moh. Komutatif. Gimana kalau sifat komutatif berarti? Ingat ya, komutatifnya terhadap penjumlahan ya. Kalau komutatif terhadap perkalian lain lagi nanti. Gimana, Moh? Berarti untuk setiap NA, NB anggota NZ Ya, berlaku NA plus NB sama dengan NB plus NA. oke, bagus. Betul ya. Untuk setiap NA dan NB elemen NZ, berlaku NA tambah NB sama dengan NB tambah NA. Langsung ya. Karena ini pakai sifat kekomutatifan bilangan bulat ya. Seperti itu. Meskipun kalau kalian agak niat dikit dan skeptik dengan himpunan bilangan kelipatan N, kalian bisa terapkan kekomutatifannya di dalam kurung. Tadi saya lupa ya, yang ngasih tahu di depan tadi tuh Alda atau siapa tadi ya? Yang ngasih tahu bahwa dia dikurung kayak, oh Hasiana tadi yang ngasih tahu ya, bahwa ini bisa dikurung kayak gini, betul. Ini kalau kalian mau terapkan komutatifan di A sama B juga bisa ya, jadi N kali B tambah A sama dengan NB tambah NA. Itu kalau mau lebih jelas, tapi kita cukup terima bahwa NA sama NB sudah bilangan bulat ya, jadi pasti komutatif. Oke, berarti 5 sifat pertama ini sudah selesai ya terkait penjumlahan ya. Sekarang terkait perkalian, gimana coba? Perkalian tertutup di NZ, Pak. Oke, bagus Najwa. Perkalian tertutup di NZ. Gimana cara menulisnya? Untuk setiap NA, NB anggota NZ berlaku NA dikali NB juga anggota NZ. Nah, nanti asik kan belajar kan kalau pada ramen jawab kayak bagus ya. Makanya nih, kalian harus rajin aktif dan jangan salah. Kalian kalau misalkan nggak ngerti mau nanya kejelasan soal itu tidak dilarang loh. Daripada diam aja nggak ngerti ya, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya pas saya bingung dengan ini itu bilang. Kalau kalian berani ngomong bahwa kalian belum ngerti bagian tertentu,
Saya bisa bantu, tapi kalau kalian diam aja, saya nggak bisa bantu ya. Gitu prinsipnya. Oke, Najwa. Kamu bilang NA kali NB langsung elemen NZ, betul? Iya, Pak. Ini ya. Najwa, kamu bisa sedikit perjelas nggak kenapa ini pasti masuk NZ? Bisa gini nggak sih, Pak? N kurung buka ANB anggota Z. Bagus, betul. N dikali kurung ANB kan? Pokoknya N dikali sesuatu kan? N dikali suatu bilangan bulat. Iya, Makanya Pak. ada di NZ ya, Najwa ya, betul? Benar, Pak. Iya, betul ya. Oke, sip. Makanya dia elemen dari NZ ya. Nomor 7 gimana nomor 7? Saya kasih tunjuk. Nomor 6 sama nomor 7 yaitu dua sifat perkalian yang pertama itu sama dengan dua sifat penjumlahan yang pertama. Jadi kalian tinggal ngintip atas aja, mirip-mirip aja kan? Gimana coba? Silakan jawab. If juga ya, Pak. Silakan. Ya Alda, silakan. Gimana? Asosiatif perkalian tertutup. But Eh, asosiatif perkalian. iya. Silakan dibaca Berarti sifatnya Alda. untuk setiap NA dikali NB NC anggota NZ berlaku Mhm. NA dikali NB dikali NC sama dengan NA dikalikan dengan NB dikali NC. Oke, jangan lupa sebutkan kurungnya ya. Nah, Ah, kalau oke. kalian mau gampang, ini nomor 2 saya kopas. Ya. Terus tanda tambahnya saya ganti jadi tambah kali. Praktis kan? Gampang kan? Selesai kan? Jadi sifat asosiatif perkalian kan ya? Seperti itu. Kalau mau gampang. Oke. Berarti kalau sifat terakhir dari gelanggang, kan udah semua nih penjumlahan dan perkalian sendiri-sendiri. Berarti sifat terakhir apa? Masih ingat namanya? Distributif, Pak. Iya, sifat distributif. Oh ya, Fikri, reminder. Suaramu agak pelan. Mungkin bisa, kalau agak dibagusin mic atau gimana, mungkin bisa lebih kedengeran lagi. Tapi benar tadi Fikri, distributif. Gimana Fikri? Jadi untuk setiap A, B, C, maaf Pak, N, A, N, B, N, C elemen NZ berlaku NA dikali kurung NB tambah NC sama dengan kurung NA kali NB ditambah NA kali NC. Oke, betul, bagus ya. Ini baru yang kiri ya. Distributif kan dua sisi. Berarti sisi satunya lagi gimana? Sisi satunya lagi. Buka kurung NA tambah NB dikali NC sama dengan buka kurung NA kali NC ditambah NB kali NC. Iya, betul ya. Iya, betul ya. NA dikali NB, ditambah NB dikali NC, itu sama dengan NA kali NC tambah NB kali NC. Ya. Nah, berarti kalau sudah terbukti sampai distributif, terbukti bahwa sistem NZ ini, saya belum ngetik lagi itu ya, sorry. Terbukti bahwa sistem NZ tambah kali itu merupakan sebuah gelanggang, ya. Oke, NZ plus kali itu merupakan sebuah gelanggang. Nah, tugas berikutnya. Periksa apakah NZ memiliki unsur kesatuan? Tidak punya, Pak. Nggak punya ya, Moh ya. Kenapa kok bisa nggak punya unsur kesatuan? Karena kan tadi syaratnya itu N-nya lebih dari sama dengan 2. Mhm. Otomatis kalau kita ingin punya elemen satu anggota NZ, otomatis N-nya juga harus satu. Karena nilai satu itu sendiri didapat dari satu dikali satu. Jadi kalau N-nya lebih dari satu atau tadi kan di soal N-nya lebih dari sama dengan 2, otomatis kita nggak punya si satunya itu, Pak.
untuk mendapatkan nilai satunya itu. Aduh, sorry, mix saya hilang. Iya betul Moh ya, karena satu nggak bisa masuk di NZ kan ya. Kalau bahasa gampangnya, satu itu nggak mungkin jadi kelipatan dua, kelipatan tiga, dan seterusnya kan ya. Seperti itu ya. Pandang satu elemen Z ya. Karena untuk setiap N yang lebih besar sama dengan 2 berlaku, berlaku N itu, satu itu tidak mungkin menjadi elemen dari NZ ya. Atau dengan kata lain, satu bukan kelipatan 2, 3, 4, dan seterusnya, maka NZ tidak memiliki unsur kesatuan. Terima kasih, Moh ya. Lanjut, maaf. Lanjut. Tadi unsur kesatuan yang kedua, komutatif. Kira-kira ini gelanggang komutatif bukan? Iya, Pak. Kenapa, Fikri? Kenapa komutatif? Karena perkalian ini kan perkalian biasa ya. Perkalian biasa itu komutatif. Perkalian bilangan bulat biasa ya. Sebenarnya kayak perkalian bilangan bulat itu komutatif. Bagaimana cara menuliskannya, Fikri? Ada di antara satu nomor ini yang sangat mirip sekali untuk komutatifan perkalian. Jadi tinggal kopas aja. Yang nomor 5 Pak. Betul, yang nomor 5. Gimana berarti? Jadi untuk setiap NA NB anggota NZ berlaku NA kali NB sama dengan NB kali NA. Oke, bagus ya. Jadi NZ plus kali merupakan sebuah gelanggang komutatif ya. Karena untuk setiap NA dan NB di Z berlaku NA kali NB sama dengan NB kali NA. Betul ya. Oke. Nah, berikutnya domain. Tapi kayaknya gampang deh domain deh, sama aja. Apakah NZ itu merupakan sebuah domain? Iya Pak, Kenapa domain? karena 0 kali 0 kan bilangan bulat, jadi mau berapapun n-nya dikali 0 sama dengan 0. Oke. Terima kasih saya atas gambarannya. Tapi kayaknya saya mau coba membantu menjelaskan dengan cara yang lebih detail ya. Jadi NZ itu merupakan sebuah domain ya. Nah, cara ngomongnya, misalkan NA dan NB itu elemen NZ sehingga premisnya apa kalau domain? Sama dengan 0. NA dikali NB sama dengan nol. Oke, bagus. NA kali NB-nya sama dengan 0. Nah, ayo kita otak-atik persamaan ini ya. Maka NA kalau dikali NB ada yang tahu jadi apa? NA sama dengan nol atau NB sama dengan nol. Udah langsung ke jawaban ya. Ini, NA kali NB tuh jadi apa sih NA kali NB? Bisa diubah jadi N kuadrat AB bukan Pak? Betul, ini jadi N kuadrat AB sama dengan 0 kan? Ya, oke. Nah, sekarang kira-kira solusinya gimana persamaan N kuadrat AB itu lebih bisa sama dengan 0? Karena N itu tadi lebih dari sama dengan 2, otomatis AB-nya pasti nol Pak. Oke, bagus. Karena N-nya lebih besar sama dengan 2, berarti N-nya nggak mungkin 0 kan? N kuadrat itu tidak mungkin 0. Sehingga berarti harus AB-nya kan yang 0 kan? AB-nya sama dengan 0. Ya? Kalau A kali B sama dengan 0, apa akibatnya? A sama dengan nol atau B sama dengan nol. Oke, ini mengakibatkan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sehingga kalau salah satu 0 berarti
salah satu dari NA itu atau dari NB juga nol kan? Jadi NA sama dengan nol atau NB sama dengan nol ya. Seperti itu. Makanya dia merupakan sebuah domain ya. Oke. Nah, berikutnya, apakah dia merupakan sebuah gelanggang pembagian? Bukan, Oh, Pak. enggak. Stop. Nggak usah mikir jauh-jauh. Gini aja, saya kasih tanda ya. Gelanggang kesatuan gagal. Terus tadi kan domain iya, sukses benar. Gelanggang komutatif iya. Sekarang coba kalian manfaatkan bagian ini. Apakah himpunan bilangan kelipatan itu gelanggang pembagian, domain integral dan lapangan? Bukan gelanggang pembagian, Pak. Oke, kenapa bukan gelanggang pembagian? Karena kalau dari bagan, eh, biar gelanggang kalau gelanggang itu sebuah gelanggang pembagian harus punya unsur kesatuan. Oke, unsur kesatuan aja nggak punya, mana bisa jadi gelanggang pembagian ya? Orang perlu hasil kali satu kan? Oke, betul. Berikutnya, apakah merupakan domain integral? Yang Iya, ini? Pak. Iya, Pak. Iya ya, domain integral ya, karena dia merupakan domain dan merupakan gelanggang komutatif, sehingga dia merupakan domain integral. Terakhir, apakah dia merupakan lapangan? Tidak, Pak. Tidak mungkin ya. Kalian kalau mau lihat baganya gini aja. Saya kan tanya, ini kan domain integral atau bukan? Domain integral kan ini. Kalian lihat aja syaratnya nih ke atas sini. Ini atas kiri atas kanan sini centang semua nggak? Kalau centang semua berarti ya sudah domain integral kan? Nah, kalau saya minta kalian cek lapangan, itu kan panahnya kan berarti lihat yang atas sini sama yang atas sana kan? Harus komutatif dan merupakan gelanggang pembagian kan? Nah, karena dia bukan merupakan gelanggang pembagian, satu udah gagal, ya udah selesai. Berarti bukan lapangan ya. Pokoknya kalau nggak komutatif atau tidak merupakan gelanggang pembagian, ya udah otomatis bukan berarti ya. Gitu. Jadi gitu ya. Bagan ini harus banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apakah dia domain, lapangan, dan sebagainya ya. Gitu. Kalau saya jadi kalian, saya ngomong kayak gini. Karena Karena NZ plus dan kali itu tidak memiliki unsur kesatuan, maka NZ plus ini NZ plus kali bukan merupakan gelanggang pembagian dan NZ plus juga bukan merupakan lapangan berarti ya. Seperti itu. Terus tadi karena apa tadi NZ plus kali itu merupakan domain yang komutatif, maka NZ plus kali itu merupakan sebuah domain integral ya, seperti itu. Jadi lumayan ya, NZ ini lebih lemah lagi karena dia dia nggak punya unsur kesatuan, udah bukan gelanggang pembagian dan juga bukan merupakan lapangan ya, sedikit lebih lemah daripada bilangan bulat biasa. Oke, sekarang kita coba ke contoh yang seru. Pokoknya hari ini kita Iya, gitu ya Pak. belajarnya ya. Kita belajar contoh terus sampai kalian benar-benar lancar ya. Gitu. Silakan kita coba Pak, sekarang yang nomor 4. Bapak boleh izin sebentar, Pak, mau bertanya. Oh boleh mau, boleh silakan. Jadi tentang tadi Pak yang domain integral. Saya mau mastiin lagi aja. Soalnya yang di tabel yang di nomor 13 yang di modul Padika, kalau di tabel itu kan R itu disebut sebagai domain integral apabila dia itu merupakan domain dan gelombang komutatif dengan unsur kesatuan. Nah, saya ingin menekankan di dengan unsur kesatuannya itu, Pak. Nah, itu apakah memang benar-benar harus punya unsur kesatuan dulu apakah agar dia bisa dibilang domain integral atau cukup domain dan gelombang komutatif aja, Pak? Kayak saya salah tulis deh.
Atau kayak bukan entah saya salah tulis atau salah baca referensi deh kayaknya. Ini ya yang kamu point out ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih sudah membacamu. Nah, mungkin jadi catatan juga. Kayaknya ada kemungkinan saya salah deh. Karena buktinya tadi ada domain integral yang nggak punya unsur kesatuan kan? Kayaknya sih nggak perlu. Tapi saya kemarin belajarnya dari beberapa buku, bahkan saya sempat konfirmasi ke ChatGPT. Kalau tidak keberatan, saya izin konfirmasi lagi ke ChatGPT nih ya, kita lihat lagi. Coba ya, kita sambil tanyakan ya. Ntar. Hmm, oh iya, layar saya udah kelihatan belum ChatGPT-nya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oh iya, masih mode pause, maaf. Oke. Does, nah ini sambil ngajarin gimana cara belajar struk aljabar abstrak pakai ChatGPT ya. Does an integral domain requires a unity? Coba kita cek ya. This part, yeah. Nah ini, nah itu dia ya. Padahal tadi kita ada tunjukkan nggak perlu unsur kesatuan kan ya. Nah kalau nggak salah saya belajar dari sini katanya harus ya. Cuma tadi kita udah bahas contoh yang tidak perlu ada satuan kan. Coba ya kita koreksi. Look at NZ, the set of multiples of n. Is this an integral domain? It has no unity, but is commutative and satisfies A equal to zero or B equals to zero whenever A times B equals zero. Coba ya. Ya sambil ngajarin gimana cara ngasih promnya ya. This is a subring under its commutative no zero divisor. Unity-nya tidak ada ya. Tadi sudah dijelaskan sama Moh juga ya. Karena N-nya minimal 2. Ya gitu. No zero divisor. Kemudian udah buat unless N plus minus one, it has no multiplicative identity. Nah, itu dia ya. Nanti, oke, Moh, ini jadi PR buat saya dan mungkin bisa jadi PR bersama ya untuk didiskusikan ya, apakah perlu unsur kesatuan atau enggak ya. Karena saya belajar dari referensi nggak cuma ChatGPT, tapi dari beberapa artikel katanya harus ada unsur kesatuannya ya. Nanti saya cek berarti ya. Kalau ternyata saya salah, wah berarti baganya harus diperbaiki berarti ya. Berarti palingan ini kali ya, panahnya ditambah satu berarti ya. Berarti ini panahnya harus ke sini juga berarti ya, harus ada unsur kesatuan kalau gitu ya. Gitu sih, Mo. Gimana? Sudah agak lebih jelas untuk masalah ini? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Tapi jadi diskusi ya. Kalau menurut saya dan berdasarkan hasil penemuan kita, domain integral tadi nggak mesti punya unsur kesatuan tadi kan? Bisa aja kan ya? Nah, masalah saya udah ngajarin ini ke kelas A juga nih. Berarti kita koreksi semua nih seangkatan ya. Nanti saya akan infokan lagi yang mana yang benar ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi. Seperti itu. Tapi terima kasih ya pertanyaannya ya. Itu bagus tuh pertanyaannya buat didiskusikan tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Silahkan kita kerjakan seperti biasa, tapi mohon maaf yang B-nya beda ya. Saya kasih Z-nya yang kecil aja, karena kalau ZN pusing kalian, capek nanti banyak banget buktinya ya. Oke, nah ini adalah contoh yang seru juga soalnya ya. Buktikan bahwa himpunan semua kelas ekivalen modulo N lebih besar sama dengan 2 di Z, yaitu Zn, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo N, yaitu Zn plus kali itu membentuk sebuah gelanggang. Periksa apakah Z5 dan Z6 itu gelanggang-gelanggang yang memenuhi syarat tambahan ya. Gitu. Oke, kita review lagi. Kita punya Zn. Coba kalau Z5 isinya apa Z5? 0, 1, 2, 3, 4. Kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kan? Jadi ibaratnya kayak semua sisa pembagian yang mungkin kalau dibagi 5 kan? 0, 1, 2, 3, 4 ya. Gitu. Oke, sekarang buktikan bahwa ini gelanggang. Kita ingat-ingat lagi, sifat pertama apa berarti? Tertutup, Tertutup terhadap apa, Alda?
operasi penjumlahan. Oke. Kita belajarnya agak beda dari grup ya. Kalian kalau ngomong identitas tertutup asosiatif harus jelas ya yang tambah atau yang kali. Karena sekarang operasinya ada dua ya. Oke Alda, betul. Tertutup terhadap operasi penjumlahan. Berarti bagaimana cara menulisnya? Jadi, karena ini modulo, berarti pakai kelas untuk setiap kelas A, kelas B, anggota ZN, berlaku kelas A ditambah kelas B sama dengan kelas A ditambah B, anggota ZN. Oke, mantap. Betul. Nah, itu bagus tuh cara ngomongnya ya. Kalian perjelas hasil operasinya kan. Untuk setiap kelas A dan kelas B di ZN berlaku kelas A ditambah kelas B. Terus Alda tadi perjelas ya hasilnya jadi kelas A tambah B kan ya. Itu elemen ZN. Oke, bagus. Ya. Jadi biasanya kita kalau ketertutupan ya, untuk objek yang udah aneh-aneh itu kita perjelas hasil operasinya biar kelihatan ya. Kelihatan nih loh. Kelas kalau ditambah kelas jadi kelas bilangan bulat juga kan. Ada di ZN juga ya. Ya, oke, bagus Alda. Lanjut yang lain. Alda lagi juga boleh, Asosiatif terserah tambah siapapun. Sifat apa? asosiatif tambah Asosiatif. Betul, Fatin. Bagaimana cara menuliskan sifat asosiatifnya? untuk setiap kelas A, kelas B, kelas C anggota ZN Mhm. berlaku kelas A ditambah buka kurung kelas B ditambah kelas C Iya, betul. Lanjut. sama dengan kelas A ditambah kelas B plus C. Wah, ini kita ngontak-atik pelan-pelan berarti ya. Yang kelas kanan jadi B tambah C gitu ya. Iya, sama Oke, dengan bagus. kelas A plus B plus C. Nah, hati-hati. Kalau saya jadi kamu, ini jadi kelas A ditambah B tambah C-nya dikurung nggak sih? Kurung kah Pak? Harus kurung dulu ya Pak. Sebenarnya kayaknya kalau nggak dikurung nggak apa-apa, tapi biar afdol kelihatan asosiatifnya, alangkah baiknya dikurung gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi Fatin coba lanjutkan satu langkah lagi. Kalau udah dalam bentuk kayak gini, Oke, kira-kira diapain? dituker kurungnya. Nah, betul. Jadi Fatin, saya ngajak kalian nulis kayak begini, meskipun Fatin kan nanya emang perlu dikurung ya Pak ya? Sebenarnya sih nggak perlu. Tapi saya menunjukkan ini supaya kelihatan bahwa sifat asosiatifnya Zn itu diturunkan dari sifat asosiatifnya bilangan bulat ya, gitu. Oke? Kayak pas dulu kita belajar grup ya, membuktikan grup macam-macam. Oke, betul. Jadi kurungnya pindah ke depan, lalu jadi apa ini? Kelas A plus B ditambah Mhm. kelas C Oke, bagus. Kelas dari A tambah B ditambah kelas C. Jadi apa ini? sama dengan buka kurung kelas A plus kelas B tutup kurung kelas E plus kelas C. Iya, bagus. Kurungnya bisa pindah ke depan, ya. Mantap. Terima kasih Fatin ya. Jadi sifat asosiatif Zn berasal dari sifat asosiatif bilangan bulat. Oke, nice. Berikutnya, setelah asosiatif apa? Kita kalau ngerjain gini terus-terusan lama-lama kalian pasti hafal deh. Habis asosiatif apa? Habis asosiatif? Identitas penjumlahan, Pak. Oke, siapa identitas penjumlahannya Mu? Kelas nol, Pak. Iya, kalian kalau ngomong identitas harus langsung nembak ya. Siapa identitasnya ya? Kalau di sini kelas identitasnya adalah kelas nol ya. Terdapat kelas nol elemen Z, N, sehingga Untuk setiap mhm, kelas A anggota ZN iya bagus. berlaku kelas A ditambah kelas nol sama dengan kelas nol ditambah kelas A sama dengan kelas A. Oke, betul ya. Boleh kayak gitu, tapi kalau mau coba jelasin kira-kira kelas A tambah kelas nol jadi apa sih? Kelas A tambah nol, Pak. Betul, tambah nolnya masuk ke dalam jadi kelas A tambah nol ya.
baru ini jadi kelas nol. Dan kalian tahu ya, nol kan juga sama dengan nol tambah A kan? Berarti ini kelas nol tambah A, lalu ini sama dengan kelas nol ditambah kelas A. Jadi kalau mau bukti kalian makin keren, itu bisa diperjelas seperti ini ya, supaya sesuai dengan definisinya ya. Oke, bagus. Maaf So, Pak, itu yang di tengah harusnya kelas apa? Bukan kelas iya. nol. Ya kelas A, kenapa kelas nol ya? Oke, sip, sip, kelas A. Terima kasih koreksinya. Oke, nomor 4. Setelah identitas pasti diikuti dengan Inverse. betul Alda, diikuti dengan inverse. Bagaimana cara menulisnya? Berarti untuk setiap kelas A anggota ZN terdapat kelas negatif A anggota Iya, ZN. terdapat kelas negatif A. Sebenarnya tidak lazim ya kalian menulis kelas negatif A, tapi nggak masalah ya, karena kita paham konsep kelas ekivalen ya, jadi nggak masalah. Kalau ada yang lebih jago lagi, kelas inverse-nya adalah kelas N dikurang A. Tapi kalau nggak mau juga nggak masalah ya, sama aja. Oke, Alda bagus. Sehingga, Enggak, sama kayak yang nomor 3 nggak sih Pak? Tapi diganti, nolnya diganti kelas negatif A. betul. Nah, bagus. Berarti ini jadi A, kelas A tambah kelas negatif A, sama dengan kelas dari A tambah negatif A, gitu ya. Oke. Nah, Alda, satu lagi. Kan kamu bilang nolnya diganti sama min A, betul. Nggak cuma itu, ada lagi yang perlu diganti. Apa coba? Ini belum benar loh persamanya. Apa yang harus diganti juga? Yang di tengah jadi kelas nol Pak. Iya, betul ya. Sama dengan kesalahan yang saya lakukan tadi ya. Ini kan saya di tengahnya 0 ya. Ini harusnya tengahnya A. Kalau yang inverse, tengahnya adalah kelas 0 ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Alda. Terima kasih Fikri. Lalu, seperti biasa, sifat tambahan dari sebuah grup setelah semuanya yang lain terbukti apa? Sifat apa? Komutatif Pak. Sifat komutatif. Bagaimana cara menuliskannya? Untuk setiap kelas A dan kelas B anggota ZN berlaku kelas A tambah kelas B sama dengan kelas A tambah B sama dengan kelas B tambah A sama dengan kelas B tambah kelas A. Oke, mantap Fikri ya. Jadi untuk tiap kelas A dan kelas B, berarti kan kelas A tambah kelas B sama dengan kelas A tambah B. Lalu kalau kalian ingat bahwa bilangan bulat itu komutatif, ini berarti jadi kelas B tambah A kan? Lalu bisa kalian pecah jadi kelas B tambah kelas A ya. Oke, nice. Gitu ya. Sip, operasi penjumlahan sudah beres. Operasi perkalian. Tidak, hentinya saya ingatkan bahwa dua sifat pertama perkalian itu sama dengan dua sifat pertama penjumlahan. Ya, bagaimana? Tertutup Pak, Tertutup terhadap tertutup Pak. operasi? Perkalian Iya, bagaimana cara menuliskannya? Kalau mau cepat, kopas aja nomor berapa coba. nomor satu tapi tambahnya diganti kali Pak. Nomor satu tapi tambahnya diganti kali. Berarti kalau dibaca gimana? Gimana? Untuk setiap AB elemen Zn berlaku A kali maaf, kelas A dan kelas B elemen Zn berlaku kelas A kali kelas B sama dengan kelas A dikali B. Iya, elemen Zn ya. Jangan lupa ya. Oke. Sip, nomor 6 seperti itu. Itu sifat ketertutupan ya, operasi perkalian. Yang ketujuh, gimana yang ketujuh?
Asosiatif, Pak. Iya, sifat asosiatif. Bagaimana cara menulis sifat asosiatifnya? Sama kayak nomor 2, Pak. Nah, kopas nomor dua. Gimana kopas nomor duanya? Oke, sifat panjangnya nggak usah dikopas lagi ya. Saya anggap udah pada paham ya. Gimana berarti nulisnya? Untuk setiap kelas A, kelas B, kelas C, anggota ZN berlaku kelas A tambah kelas B. Maaf, kelas A tambah kurung kelas B tambah kelas C sama dengan, Oh, tambah. Kayaknya operasinya udah kali deh. ya Pak, kali, maaf. Berarti Kelas kelas A A kali kali kelas B. kelas dikali kelas C tutup kurung sama dengan buka kurung kelas A kali kelas B tutup kurung dikali kelas C. Oke, betul ya. Sip. Oke. Kelas A dikali kelas BC sama dengan, ini saya delete aja semuanya langsung ke kesimpulan saja ya. Ntar, kelas A kali kelas B dikali kelas C ya. Seperti itu. Kalau untuk bukti jelasnya lihat aja nomor 2 tinggal tanda tambahnya diganti dengan kali ya. Oke, terakhir nomor 8. Sifat terakhir untuk gelanggang dasar apa? Distributif, Pak. Iya, distributif ya. Sifat distributifnya sih bisa diturunkan dari ini ya. Sifat distributif bilangan bulat ya. Gimana coba menuliskannya? Yang lain juga boleh jawab ya, silakan ya. Gimana cara menuliskan sifat distributif? Sama aja, tinggal huruf-hurufnya dikurungin. Ayo, yang tadi udah pada ngobrol rame, boleh coba lagi nih, silakan. Kalau mau jawab. Eh, Saya mau coba untuk setiap kelas A, kelas B, kelas C, elemen ZN Ya, betul Zahra. Lanjut. berlaku yang pertama kelas A dikali buka kurung kelas B ditambah kelas C tutup kurung Betul. sama sama dengan mm, kelas A buka kurung kelas A dikali kelas B tutup kurung ditambah buka kurung kelas A dikali kelas C. Oke. Kalau kayak gitu caranya berarti Zahra langsung sebutkan hasil akhirnya berarti ya. Seperti ini kan? Maksudnya kan? Iya, Pak. Oke. Nah, sebenarnya caranya nggak salah ya, bisa langsung kayak gini. Tapi biar seru, coba kita agak perpanjang caranya lebih dikit. Bukan biar seru ya, biar kelihatan ya bahwa ini tuh diturunkan dari sifat bilangan bulat. Jadi Zahra, anggaplah kita tidak langsung ke sini. Kamu lihat lagi bentuk yang sebelah kiri. Kira-kira mana dulu yang bisa dioperasikan kira-kira? Yang kelas B tambah C jadinya. Nah, betul. B tambah C dijumlahkan jadi apa ini kira-kira? Jadinya nanti kelas A dikali kelas B tambah C. Oke, bagus. Nah, baru di sini jadi apa ini? Kelas A Jadi kalau dikali kelas B kelas tambah C jadi kelas apa? kelas A dikali B tambah C. Bagus ya, kelas dari A kali kurung B tambah C gitu kan ya. Nah, baru Iya, kamu Pak. terapkan sifat distributifnya di sini. Itu yang di dalam jadi apa berarti? A kalau dikali B tambah C jadi apa, Zahra? AB tambah AC, Pak. A ditambah apa, maaf? AB ditambah B AC. tambah AC. AB tambah AC ya. Oke, sip. Makasih Fikri, makasih Zara. Tadi suaranya Zara sempat hilang, maka saya baru saya tungguin tadi. Oke, betul Zara Fikri. AB tambah AC.
Nah, ini kira-kira bisa dipecah jadi apa coba kira-kira? Jadi kelas AB ditambah kelas AC. Iya, bagus, betul. Jadi kelas AB ditambah kelas AC. Baru nanti pecah lagi kan jadi kelas A kali kelas B tambah kelas A kali kelas C ya. Seperti itu. Jadi pelajarannya di sini adalah kita tuh selalu bisa memecahkan semua sifat ini ya menggunakan sifat bilangan bulat ya dan definisi dari operasi kelas ya kayak gitu. Jadi meskipun mungkin ada yang nulisnya langsung kayak gini, alangkah baiknya diperjelas dulu ya. Seperti itu. Nah, kalau begitu caranya berarti yang distributif kanan sama kan? Coba lagi Zara sekali lagi. Dengan cara serupa, ya biasanya orang malas yang nulis dengan cara serupa, berarti distributif kanannya gimana Zahra? Dalam buka kurung kelas A dikali kelas B tutup kurung, Tambah deh kayaknya yang dalam kurung deh, ya nggak? lalu dikali kelas C. Iya. Soalnya tadi kayaknya kamu salah ngomong deh. Kamu bilangnya kelas A kali kelas B. Harusnya kelas A tambah kelas B dalam kurung kan? Oke. Zahra, Ya, ini jadi apa? ditambah iya Pak. Jadi apa nih Ya, Zahra? Mm-mm. Kelas A ditambah kelas B dikurung dikali kelas C jadi apa berarti Zahra hasil akhirnya? sama dengan dalam kurung kelas A tambah B Oh, kamu dikalikan mau pakai kelas cara panjang C. nggak usah cara panjang. Oh, Kalau saya bilang dengan oh cara nggak usah. serupa udah langsung aja. Berarti kelas A dikali kelas C ditambah Mhm. kelas B dikali kelas C. Oke, bagus. Kelas A kali kelas C tambah kelas B kali kelas C. Sip, terima kasih banyak Zahra ya. Udah deh. Terbukti bahwa Zn merupakan sebuah gelanggang ya. Zn plus kali ya merupakan sebuah gelanggang ya. Sip. Ups, sorry. Ribet amat tar. Terus harus ngetik lagi tar ya. Merupakan sebuah gelanggang ya. Sip. Ntar saya ini dulu. Terus kasih tanda kotak ya karena kita baru selesai membuktikan. Oke, kita sudah membuktikan bahwa dia merupakan sebuah gelanggang. Nah, mohon maaf ya untuk sifat berikutnya. Kenapa harus saya batasi? Karena kadang-kadang kalau ngelihat bagan, kadang-kadang ZN itu bisa sampai jadi lapangan, kadang-kadang nggak bisa jadi lapangan ya. Nah, makanya supaya kita nggak terlalu banyak diskusinya, saya batasi saja Z5, Z6 ya, nggak usah besar-besar ya, biar kalian bisa lihat ya, seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah ZN, mau Z5 sama Z6 itu punya unsur kesatuan? Kalau punya, siapa unsur kesatuannya? Jangan khawatir, nggak ada batasan jawab, siapapun boleh menjawab, silahkan. Yang barusan udah saya menjawab, boleh mencoba menjawab lagi. Apakah ZN itu, mau terserah mau Z5 sama Z6, itu apakah dia memiliki unsur kesatuan? Iya, Pak. Oke, siapa unsur kesatuannya? Kelas satu. Iya, kelas satu ya. Jadi, Z5 dan Z6 merupakan gelanggang dengan unsur kesatuan karena terdapat kelas satu. Gimana Fikri? Coba diselesaikan kalimatnya. Terdapat kelas satu. Terdapat kelas satu anggota Z5 dan kelas satu anggota Z6. Iya, terdapat kelas satu anggota Z5 atau anggota Z6 ya. Sehingga
untuk setiap kelas A anggota Z5 atau Z6 berlaku kelas A kali kelas 1 sama dengan kelas 1 kali kelas A sama dengan kelas A. Sip, betul. Sehingga untuk setiap kelas A elemen Z5 atau Z6 berlaku kelas A kali kelas 1 sama dengan kelas 1 kali kelas A. Saya nggak usah perdetail ya, karena itu kan nanti jadi kelas A kali 1 ya, sama aja. Sama dengan kelas 1. Tapi kalau kalian mau perdetail bisa kayak gini ya. Kok kelas 1 kelas A, maaf ya. Ini berarti kan sama dengan kelas A kali 1 kan? Sementara ini juga sama dengan kelas 1 kali A kan ya? Sama dengan kelas 1 dikali kelas A ya. Seperti itu. Nomor 10. Apakah dia komutatif? Iya Pak. Oke, Z5 sama Z6 merupakan gelanggang komutatif ya. Kenapa dia gelanggang komutatif? Pakai perkalian bilangan bulat Pak. Iya, bagaimana cara menuliskannya? Untuk setiap kelas A, kelas B anggota Z5 atau Z6 berlaku kelas A kali kelas B sama dengan kelas AB sama dengan kelas BA sama dengan kelas B kali kelas A. Oke, betul ya. Karena untuk setiap A dan B elemen Z5 atau Z6 berlaku kelas A kali kelas B. Kalau mau dijabarkan berarti jadi kelas A kali B kan ya. Ini sama dengan kelas B kali A. Sama dengan kelas B dikali kelas A. Betul ya. Oke, sifat gampangnya udah terbukti. Sekarang saya mau kalian hati-hati ya. Mulai titik ini, Z5 sama Z6 udah nggak sama. Lihat bagannya ya. Tadi kan saya kasih tanda gini ya. Z5 berarti simbolnya di kiri, kalau Z6 simbolnya di kanan ya. Oke, kita cek. Tadi kan Z5 sama Z6 sama-sama gelanggang. Karena Zn-nya sendiri gelanggang. Terus dia merupakan memiliki unsur kesatuan ya. Dia, ini saya centang dua kali ya, karena Z5 sama Z6 punya unsur kesatuan. Z5 sama Z6 juga komutatif. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Z5 sama Z6 sama-sama merupakan domain? Kira-kira kalau ada kelas di Z5, itu bisa nggak dikali kelas yang tidak nol, sehingga hasilnya jadi nol? Yang ini memang butuh agak waktu buat mikir, jadi kalau mau mikir dulu silakan ya, saya kasih sekitar 30-an detik. Kira-kira Z5 sama Z6 itu apakah merupakan sebuah domain? Kalau masih pada bingung, ya udah kita bisa tulis bareng ya. Oke, gimana? Coba ya kita Z6 bukan ya. domain ya Pak? Z6 bukan Oke, domain. Z6 bukan domain, kalau Z5 domain bukan? Domain Pak. Oke, ya. Kenapa? Kalau saya pikirnya gini, kan Z5 isinya kelas 0, kelas 1, 2, 3, 4. Mm-mm. Jelas jelas yang bisa bikin 0 tuh kalau dia dikalinya mah semua kelasnya itu bisa jadi 0 kalau salah satunya tuh dikali sama kelas 0 gitu. Jadi kalau kelas 0 kali kelas 1 kan jadi 0 dan gitu seterusnya. Itu buat Z5. Sedangkan buat Z6 itu ada kelas 2 sama kelas 3 Pak. Kalau dikalikan jadinya kan kelas 6, nah itu hasilnya kelas 0 kayak gitu. Jadi ada unsur lain yang bikin dia sama jadi kelas 0. Seperti itu Pak. Menurut saya. Oke, terima kasih Fikri ya. Oke, dari Fikri sendiri kalau saya lihat sudah paham,
Nah, sekarang saya akan berikan penjelasan mendetail sebagaimana dengan arahan Fikri. Tetapi saya mau yang jawab selain Fikri ya. Karena Fikri kan udah paham. Saya mau yang lain paham juga ya. Oke. Ibaratnya, domain itu kalau ada kelas yang A dikali B sama dengan nol, berarti saya ambil dulu semua kelas di Z5 kan? Nah, kelas nol nggak usah saya ambil ya. Karena kelas nol kan kalau dikali kelas berapapun pasti jadi nol ya. Oke. Coba saya tanya selain Fikri, di Z5 ada kelas berapa aja selain kelas nol? Kelas 1 sampai kelas 4, Kelas Pak. 1, kelas 2, kelas Oke, 3, kelas 4. betul. Kalau mau jawab barengan boleh ya, biar ramai juga silahkan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Moh dan Zahra. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kan? Nah, kalian kalau mau ngecek ini domain integral, ya saya tanya aja kan, kira-kira ini kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kelas 4 kan bukan kelas nol ya. Saya mau ngalihin kelas 1 biar jadi kelas nol. Kelas 2 mau dikaliin biar jadi kelas nol. Kelas 3 mau dikaliin jadi biar jadi kelas nol. Kelas 4 mau dikaliin biar jadi kelas nol kan? Nah, sekarang coba kalian cek. Kelas 1 harus dikali kelas berapa biar jadi kelas nol? Kelas 0, Pak. Oke, cuma saya tanya. Yakin tidak bisa selain kelas nol? Kelas 6 bisa, Pak. Kelas Bisa 6 nggak, kan Pak? sama dengan kelas 1. Kelas 1 kali kelas 6 jadi kelas 1 nanti Fatin. Enggak. Kalau mau gampang mikirnya, kalian bisa nggak sih punya bilangan dari 1 sampai 4 dikali 1 sampai 4 juga jadi bilangan kelipatan 5? Nggak bisa kan? Satu nggak bisa dikali 1, 2, 3, atau 4 biar jadi kelipatan 5 kan? Kan kalau di Z5, kelas 0 itu sama dengan bilangan kelipatan 5 kan? Sama dengan himpunan 5Z kan ya? Identitasnya ya? Gitu. Nah kalau kelas 2 harus dikali kelas berapa? Kelas 0 juga, Pak. Nggak bisa ya dikali kelas lain ya? Kelas 3 juga kayaknya sama ya. Kelas 3 sama kelas 4 juga nggak bisa dikali menjadi kelas lain kan ya, seperti itu ya. Nah, itu kalau Z5. Sekarang kalau Z6. Kalau di Z6, tadi Fikri udah ngasih contoh, tapi saya mau yang lain yang jawab ya. Coba, dari kalian sendiri, apakah ada di Z6 kelas yang dikaliin hasilnya jadi kelas nol, tapi kelasnya dua-duanya bukan nol? Ada nggak? Ada Pak. Kelas 2 sama Kelas kelas berapa 3. sama kelas berapa? Tadi kelas 2 sama Kelas kelas 2 3 sama sama kelas 3. kelas 3 sama Nah, kelas 2. bagus. Kelas 2 dikali kelas 3 kan? Kelas 2 kalau dikali kelas 3 ini kan jadi kelas 6. Nah, karena 6-nya kelipatan 6 berarti jadi kelas nol lagi kan ya? Seperti itu. Nah, gara-gara ini berarti Z6 bukan domain ya. Seperti itu. Oke? Sip. Oh, jangan dihapus semua kali ya. Saya balikin dulu, tunggu. Set, karena nanti masih mau dipakai ya. Oke. Jadi Z6 bukan domain, tapi Z5 itu adalah domain ya. Seperti itu. Nah, kenapa nggak saya hapus? Karena antara yang bikin bukan domain sama gelanggang pembagian itu terkait ya. Sekarang coba kita lihat. Ini kan dari tadi kan saya kasihnya kan 000 terus kan ya. Nah, sekarang saya mau ngomongin inverse. Katanya, kenapa inverse? Karena kita mau ngecek gelanggang pembagian. Katanya sebuah sistem itu merupakan gelanggang pembagian kalau semua unsur tidak nol itu punya inverse kan ya? Seperti itu. Nah sekarang, di Z5, tadi kan udah disebutkan ya, kelas yang tidak nol itu kelas 1 sampai kelas 4 kan? Sekarang, saya mau tanya, ini masing-masing kelas harus dikali kelas berapa aja sih biar semuanya jadi kelas 1, kelas 1, kelas 1, dan kelas 1? Kelas 1 dikali kelas berapa ya biar jadi kelas 1? Kelas satu Pak. Kelas 1 sendiri, Pak. Kelas 1 lagi kan ya? Betul. Nah, berikutnya. Kelas 2 dikali kelas berapa biar jadi kelas 1?
Kelas 3, Kelas Pak. 3. Kelas 3. Bisa diterima kenapa kelas 3? Coba bisa jelaskan kenapa kelas 3? Betul, memang kelas 3, tapi kenapa kelas 3? Karena kelas 2 di kelas 3 itu kan jadinya kelas 6. Dan kan 6 itu kalau kita bagi 5 modulnya itu satu. Jadi balik lagi ke kelas satu, Pak. Nah, betul ya. Jadi kalau kita punya kelas, kalian cari pengali lain supaya hasil kalinya kalau dibagi 5 sisa satu kan. Nah, 2 kalau dikali 3 itu hasilnya 6. Kalau dibagi 5 sisanya satu ya. Seperti itu. Gitu. Nah, kan kalian udah nemu inverse kelas 2. Kalau begitu kelas 3 dikali kelas berapa biar jadi kelas satu? Kelas 2 Pak. Ya balik aja kan kelas 2 kan. Dan terakhir, kelas 4 dikali berapa ya biar jadi kelas satu? Kelas 4. Kali 3, Pak. 3 apa 4? 4 Pak. 4, Pak. 4 ya. Kalau kelas 4 kalian kelas kali kelas 3 itu nanti jadi kelas 2 ya. Karena kan 4 kali 3 kan 12. 12 dibagi 5 sisanya 2 ya. Gitu. Tapi kan kalau 4 kali 4 kan 16 ya. 16 kalau dibagi 5 sisanya satu ya. Seperti itu. Jadi Z5 punya invert nggak semuanya nih perkaliannya? Punya Pak. Punya, Pak. Punya ya. Semua unsur yang tidak nol punya inverse ya. Kalau nol nggak punya inverse nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Nggak bakal bisa punya inverse juga. Jadi kesimpulannya apakah Z5 merupakan gelanggang pembagian? Iya, Pak. Oke, Iya Pak. dia merupakan gelanggang pembagian ya. Nah, sekarang mari kita cek untuk Z6. Coba, kalau kelas satu dikali kelas berapa biar jadi kelas satu? Kelas Kelas 1 1. sendiri, Pak. Kelas satu sendiri kan? Nah, sekarang mari kita perhatikan kalau belum ada yang jawab, pasti kalian pasti kesulitan menemukannya. Ya udah kita coba satu-satu. Kelas 2 dikali kelas nol jadi berapa? Kelas 0. Iya. Jadi ini ya alasan saya ngasih contohnya yang kecil-kecil ya, biar kita bisa coba ya. Biar kalian kalau eksplorasi itu jadi ngerti ya, maksudnya gimana ya. Ini kita mau cari inverse-nya 2, jadi kita cobain satu-satu. Kelas 2 kali kelas satu jadi berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 kali kelas 2? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 2 kali kelas 3? Kelas Kelas 0. 0. Balik lagi ke kelas nol. Kelas 2 kali kelas 4? Kelas 2. Oke, oh iya benar, kelas 2 ya. Oke. Kalau kelas 2 kali kelas 4, kelas 5 maaf, Kelas 4. Kelas 4, Pak. 4. Nah, kita udah cuma sebuah kelas. Nah, yang jadi pertanyaan, ada nggak kelas 2 dikali berapa jadi kelas satu? Enggak ada Pak. Nggak ada kan? Berarti apa kesimpulannya? Dia bukan gelanggang pembagian. Betul, Fatin ya. Jadi Z6 itu bukan gelanggang pembagian ya. Karena ada unsur yang nggak punya inverse perkalian, yaitu kelas 2 kan. Nanti kalau kalian cek kelas 3, kelas 4 itu juga nggak punya inverse ya. Gitu. Yang punya inverse cuma kelas satu sama kelas 5 ya. Jadi Z6 bukan gelanggang pembagian ya. Gitu. Oke, pertanyaan saya. Kalian kalau udah ngelihat bagan ini, kira-kira Z5 domain integral bukan? Iya, Pak. Iya ya. Lihat simbol kiri di sini. Karena yang kirinya semuanya memenuhi domain integral, domain sama gelanggang komutatif, berarti Z5 yang kiri ini dia merupakan domain integral ya. Kalau yang kanan, Z6 berarti domain integral bukan?
Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan ya. Kenapa bukan? Karena tidak memenuhi syarat domain. Iya, yang domainnya gagal meskipun dia komutatif ya. Berarti bukan domain integral. Sip. Nah, kalau gitu silakan satu orang menjelaskan apakah Z5 Z6 itu lapangan atau bukan. Gimana? Z5 sama Z6 berarti lapangan atau bukan? Kalau di Z5 itu dia lapangan karena memenuhi gelanggang pembagian dan gelanggang komutatif. Kalau Z6 bukan lapangan karena nggak memenuhi gelanggang pembagian. Betul ya. Jadi Z5 itu gelanggang pembagian sampai lapangan bahkan kalau Z6 itu dia tidak memenuhi ya. Ini gelanggang yang lebih lemah lagi ya. Tapi ada gelanggang yang lebih-lebih parah lagi, lebih lemah lagi ya. Tapi nggak tahu, nggak kalau sampai nggak punya unsur kesatuan saya belum lihat lagi ya. Tapi ini adalah salah satu gelanggang yang lebih lemah lagi. Z6 itu hanya komutatif punya kesatuan tapi bukan domain ya. Jadi gagal semua domain integral, gelanggang pembagian, lapangan gagal semua ya. Sip, betul ya. Nah ini ya gambarnya dicatat baik-baik. Kalau disuruh menuliskan, punten saya hapus ya. Oke, kita katakan bahwa Z5 merupakan gelanggang komutatif karena ini saya aja yang nulis ya, yang penting kalian perhatikan ya. Untuk setiap kelas A dan kelas B elemen Z5, sehingga kelas A kali kelas B sama dengan nol, bukan sama dengan nol ya, sama dengan kelas nol, berlaku kelas A itu sama dengan kelas nol, atau kelas B sama dengan kelas nol ya. Seperti itu. Tapi Z6 bukan merupakan gelanggang komutatif ya. Karena ada dua kelas yang tidak nol. Jadi di sini meskipun saya nggak belum nanya lagi ke kalian, kalian tetap perhatikan cara saya menulis ya, karena ini bisa jadi tips strategi belajar ujian ya. Biar kalian belajar ujiannya dari sekarang, nggak belajar mepet ya. Jadi Z6 bukan merupakan gelanggang komutatif karena terdapat, tadi contohnya kelas 2 sama kelas 3 kan, terdapat kelas 2 dan kelas 3 yang tidak sama dengan nol, yang bukan kelas nol, tetapi kelas 2 dikali kelas 3 itu sama dengan kelas 6 sama dengan kelas nol ya. Makanya ini bukan, eh kok gelanggang komutatif? Oh, sorry. Domain, maaf. Ya, domain ya. Dan ini bukan merupakan domain juga ya. Oke, maaf. Mungkin takutnya bingung dari itu ya. Sorry. Kesalahan nulis. Ya. Jadi Z5 domain, Z6 bukan merupakan domain ya. Oke. Lalu kalau Z5 itu merupakan gelanggang pembagian karena untuk setiap kelas A elemen Z5 terdapat sebuah kelas B elemen Z5, ini boleh ya pakai B ya. Saya nggak berani pakai A inverse ya karena A inverse suka disalahartikan, ada yang seper A lah, ada yang min A ya. Jadi saya pakai kelas B aja ya. Sehingga kelas A, oh iya, saya lupa. Untuk setiap kelas A elemen Z5 yang tidak nol ya. Ingat, kalau untuk inverse perkalian itu untuk yang tidak nol ya. Dengan kelas A itu tidak sama dengan kelas nol, terdapat sebuah kelas B elemen Z5 sehingga kelas A dikali kelas B sama dengan kelas satu ya. Seperti itu. Sementara kalau Z6 itu bukan merupakan gelanggang pembagian ya. Gitu.
Karena untuk setiap A elemen Z5, Z6, karena terdapat kelas, berapa tadi nggak ada inverse, kelas 2 ya. Kelas 2 elemen Z6 yang tidak memiliki inverse perkalian ya. Seperti itu. Oke, jadi dari sini kita peroleh bahwa Z5 itu merupakan domain integral sehingga juga merupakan lapangan ya. Sedangkan Z6 bukan merupakan lapangan. Sorry ya, saya ngasih warna-warni biar kalian lihat mana yang benar, mana yang salah ya. Mana yang iya, mana yang bukan ya. Jadi sedangkan, terus ini saya kasih warna merah. Sorry, ini ditemin dulu ya. Sedangkan Z6 itu bukan merupakan domain integral ya. Bukan merupakan domain integral sehingga juga bukan merupakan lapangan ya. Seperti itu. Oke, sorry ya atas bahasanya rumit ya. Oke, berarti kita ada waktu sekitar 15 menit lagi. Nah, untuk 15 menit terakhir kita akan gunakan contoh yang paling lemah, yaitu matriks ya. Kalian udah pada ambil aljabar linier? Sudah Pak. Sudah pada ambil aljabar linier? Sudah Pak. Sudah ya? Saya anggap pada lulus aljabar linier ya. Karena untuk contoh ini kalian harus pakai aljabar linier ya. Jadi sifat-sifat matriks ini saya anggap sudah khatam ya kalian ya. Gitu. Karena ya gitu ya, kita belajar aljabar abstrak bisa nyambung ke aljabar linier, ke pelajaran lain juga ya, ke teori bilangan. Seperti itu. Makanya saya harap kalian masih ingat pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Oke, sekarang buktikan bahwa himpunan semua matriks 2 kali 2 ya, nggak peduli entry-nya mau bilangan real, pokoknya entry-nya bilangan real, terserah bebas, itu membentuk sebuah gelanggang. Gimana cara membuktikannya? Sama kayak Pak, sifat saya gelanggang mau tadi. tanya. Sifat pertama gimana berarti? Eh, Tertutup. Iya, gimana cara menyebutnya sifat tertutupnya? Pak, saya mau nanya, M22 itu kalau determinannya 0 apa 1? Oh enggak Tak. penting, terserah mau berapapun determinannya. Kalau ada aturan determinan itu namanya GL sama SL, ya. Kalau GL tidak nol, kalau SL harus satu, ya. Nah, kalau M22 terserah mau determinannya nol juga boleh. Pokoknya semua matriks 2 kali 2, Fikri, ya. Nggak peduli berapapun. Gimana coba cara ngomongnya? Untuk setiap A besar B besar anggota M22R berlaku A tambah B sama dengan A tambah B anggota M2 kali 2R. Oke, betul ya. Jadi, ini saya anggap kalian udah khatam ya pengetahuan kalian ya. Jumlah dua matriks real itu pasti merupakan matriks real yang ukurannya sama ya. Jadi untuk siap A dan B elemen M22R berlaku ini ya, A ditambah B itu merupakan anggota M22R juga ya. Kayak gitu. Oke, sip. Oke. Nah, berikutnya setelah ketertutupan penjumlahan apa? Asosiatif, Pak. Sifat asosiatif. Gimana berarti sifat asosiatif? Untuk setiap A, B, C anggota M22R Mhm. berlaku A tambah B, A tambah kurung B tambah C sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Iya.
Oh iya, meskipun ini kita udah mau beres, saya harap yang lain tetap bisa ikut jawab ya. Jangan cuma Fikri doang. Ingat, semakin cepat kalian jawab, semakin saya juga ya. Karena saya kebetulan untuk yang ini nggak mau terlalu lama-lama karena ada acara juga. Ya, oke. Yang nomor dua kayak gini. Pokoknya selesai buktiin ini, ditambah satu teorema lagi yang gampang, udah selesai ya. Makanya nih kita percepat nih ya, yang nomor dua ya. Yang nomor tiga, setelah asosiatif gimana berarti? Terdapat Dia matriks nol. ada identitas. Nah, siapa identitasnya matriksnya? Matriks Matriks Terdapat 000. Oke, hati-hati ya. Matriks nol ya. Kan kalian belajar materi identitas ya. Terdapat matriks nol, yaitu nol. Kalian tahu nggak matriks nol bentuknya kayak gimana? Karena alangkah baiknya kalau dispesifikkan. Ini kan matriks 2 kali 2. Kalau matriks nol nol berarti entry-nya gimana berarti? nol 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 Iya. Terus kalau nol kalian nol perhatikan nol. penulisan saya baik-baik, itu nolnya saya bold ya, saya tulis tebal ya untuk menandakan itu bukan bilangan nol biasa, melainkan sebuah matriks ya. Oke, betul. 0000 sehingga Berlaku A plus nol sama dengan nol plus A sama dengan A. oke. Sebelum A plus nol plus A, apa dulu itu? Terdapat matriks nol sehingga apa? untuk Untuk A setiap A anggota anggota M22R. M22. Betul. Untuk setiap A anggota M22R ya. Untuk setiap anggota M22R berlaku ini ya. Seperti itu. A tambah nol, nol tambah A sama dengan matriks A. Setelah identitas pasti diikuti dengan Inverse. inverse penjumlahan ya. Gini, saya pengennya cepat biar kita cepat selesai dan karena kita udah ngulang berkali-kali ya, jadi harapan saya kalian kalau udah belajar sebanyak ini pasti harusnya berikutnya jadi hafal nih ya. Gimana cara menuliskannya berarti? Untuk setiap A anggota M22R terdapat negatif A anggota M22R sehingga A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan matriks nol. Oke, bagus ya. Untuk setiap A elemen M22R terdapat negatif itu ya, terdapat matriks negatif A elemen M22R sehingga A ditambah negatif A ditambah negatif A tambah A itu sama dengan nol ya. Gini ya. A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan matriks nol ya. Oke, betul. Yang kelima apa? Berarti yang kelima? Aktif Komutatif Pak. Nah, matriks komutatif gimana berarti sifatnya? Penjumlahan bersifat komutatif pada cara nulisnya? untuk tiap A besar B besar anggota M22R berlaku A plus B sama dengan B plus A. Iya. Jadi kita selama ini belajarnya gitu-gitu mulu kan, diulang-ulang doang kan. Tinggal ganti simbol doang kan. Kadang NZ, kadang pakai kelas, kadang huruf besar ya. Di sini kita pakai huruf besar karena matriks itu harus pakai huruf besar ya notasinya ya. Oke. Berarti untuk penjumlahan sudah beres. Berarti berikutnya apa berikutnya? Ayo gunakan seni kopas saya. Tadi saya selalu bilang kan, operasi perkalian itu dua sifat pertamanya sama dengan sifat penjumlahan. Kalau kalian main kopas berarti gimana caranya? Sifat keenam gimana berarti? Sama kayak sifat satu Pak. Cuman Maaf Fikri, kurang kedengeran gimana? sama kayak sifat satu Nah, gimana kalau dibaca? cuman plus untuk setiap AB anggota M22R berlaku A kali B Ya, berlaku A kali B gimana? A kali B anggota M22R. Oke, ya berlaku A kali B anggota M22R, betul. Nomor 7. Asosiatif. Iya, asosiatif. Tadi cara paling gampangnya gimana?
Tanda tambah tinggal diganti jadi tanda kali kan? Coba kalian baca ini, tapi tanda tambahnya diganti jadi tanda kali. Saya mau coba selain Fikri, boleh nggak? Coba ya selain Fikri ya. Untuk Silakan. setiap A, B, C, Mhm. elemen M22R berlaku A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali ya A kali B dikali C. Oke, betul Abdan. Tinggal dihapus saja kan tanda tambahnya kan? Iya Jadi Pak. A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali dengan C ya. Seperti itu ya. Oke, nomor 8. Kan berarti udah semua dong sifat dasar kan? Bapak Berarti, izin, Bapak izin untuk yang nomor 6 itu masih ditambah Pak, belum diubah jadi kali. iya. Oke, maaf. Terima kasih, Mo. Kalau nomor 8 gimana, Mo? Kan udah selesai semua nih. Berarti sifat terakhir gelanggang dasar apa berarti? Distributif Pak. Nah, distributifnya bagaimana cara menulisnya? Berarti untuk setiap A, B, C anggota M22R Mhm. berlaku yang pertama itu A dikali dalam kurung B plus C sama Ya, dengan lanjut. ini mau dijabarin detail dalam kurung Gak itu usah, atau langsung hasil akhir Pak? Oke, langsung hasil gak akhir usah. berarti Karena AB saya anggap plus saya udah lulus. A. Ya, oke, AB plus AC. Nggak usah dijabarin lagi karena saya anggap kalian sudah lulus aljabar linear ya. Jadi menurut saya pembuktiannya diserahkan di matkul aljabar linear ya. Karena saya anggapnya di aljabar linear sudah dibuktikan harusnya ya. Oke, itu baru satu sisi, Mo. Satu sisi lagi gimana? Berarti yang satu lagi kita punya A plus dalam kurung A plus B dikali C Mhm. sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Oke ya, A plus B kali C sama dengan AC tambah BC ya, seperti itu. Terbukti bahwa M22R adalah sebuah gelanggang ya. Sudah, ini terbukti bahwa M22R itu merupakan sebuah gelanggang ya, seperti itu. Nah, sekarang kita harus memeriksa nih apakah dia merupakan gelanggang dengan unsur kesatuan, apakah dia merupakan domain, dan apakah merupakan gelanggang komutatif ya, seperti itu. Gimana coba? Oh, udah azan, jadi saya agak pelanin suara saya. Oke, gimana? Apakah matriks itu punya unsur kesatuan? Dia punya identitas bukan Pak? Siapa identitas perkaliannya? Terdapat sama dengan 1001. Oke, bagus Fatin ya. M22R merupakan gelanggang dengan unsur kesatuan karena terdapat matriksnya I ya kalau nggak salah namanya ya. I itu sama dengan 1001 kan? Terdapat I sama dengan 1001 tuh Azan sehingga lanjutkan Fatin. Untuk tiap A anggota M22R berlaku AI sama dengan A sama dengan A. Oke, bagus. Untuk setiap A elemen M22R berlaku AI sama dengan IA sama dengan A ya. Seperti itu. Nah, di sini bagian paling serunya. Apakah dia merupakan domain? Matriks domain bukan? Kira-kira kalau ada dua matriks itu dikalikan hasilnya nol, apakah dua-duanya salah satunya harus nol? Atau kalian bisa nggak cari dua matriks yang nggak nol tapi hasil kalinya nol? Bisa nggak? Bisa Lagi kayaknya Pak. mikir kayaknya. Bisa Bisa. harusnya Pak. Coba kasih kasih saya contoh.
Najwa atau Mo? Con- Contoh mungkin yang pertama matriks identitas itu kan 1001. Itu kalau kita kali sama matriks misal 0110 itu hasilnya 0, Pak. Maaf, kamu salah Mo, bukan itu contohnya. 1001 dikali 0110 kayak gini. Ini nanti hasilnya jadi 0110 lagi. Bukan, bukan ini contohnya. Ada yang tahu contohnya berapa? Najwa mau coba? Berapa? Berapa contohnya? Ada ide? Enggak, Pak, tadi ide saya sama kayak kamu. Sama kayak mau salah juga ya? Ya udah, saya kasih contoh. Coba kalian hitung ini. 1000 sama 0001. Ini hasil kalinya jadi berapa coba? Nol, Pak. Jadi nol, Pak. Nol kan? Nah, ini dua-duanya matriks nol bukan? Bukan, Pak. Oke, jadi kesimpulannya apa? Dia domain bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan ya. Jadi M22R bukan merupakan sebuah domain ya. Karena terdapat terdapat matriks ini ya 100 10001 ini tidak sama dengan matriks nol ya, tetapi hasil kalinya sama dengan matriks nol kan ya. Seperti itu. Jadi dua matriks yang tidak nol tapi kalau dikalikan hasilnya sama dengan nol ya. Seperti itu ya. Oke. Kalau begitu berarti dia bukan merupakan domain. Sekarang, apakah matriks itu perkaliannya komutatif? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti dia bukan merupakan gelanggang komutatif ya. Tuh, lemah banget kan gelanggangnya kan? Udah bukan domain, bukan komutatif pula. Untung masih punya kesatuan. Ini matriksnya bisa dipilih biar nggak punya kesatuan, jadi bisa jadi gelanggang yang paling lemah ya. Nanti kalau ada gelanggang yang lemah banget, itu nanti juga sifatnya ke belakang akan susah dikembangkan juga ya. Tapi tetap menarik ya. Nanti kita akan lihat di subbab berikutnya mungkin ya. Oke, dia bukan merupakan gelanggang komutatif. Ada yang bisa kasih contoh yang gampang-gampang aja? 1, 2, 3 kali 46. Sorry Fikri, kurang kedengeran. Ya udah nggak apa-apa. Kita kasih contoh gampang aja ya. Karena sebagai contoh, saya kasih gampang aja. 1100 dikali dengan 0010. Ini hasil kalinya sama dengan berapa coba? Ayo, aljabar linearnya dipakai lagi. Hasil kalinya berapa nih hasil kalinya? 1200. Ini nanti kayaknya nggak satu deh. 0200 ya. Oh, Oke, sekarang kita balik. 0111 kalau kalian kali dengan 1100 jadi apa? nol nol Matriks nol 0 nol. bukan, Pak. Full nol kan? Nah, ini contoh lagi ya. Dia bukan domain ya. Dan ini tidak sama dengan 0200 kan ya. Seperti itu. Ya udah, kalau kita lihat bagannya lagi, berarti kan dia bukan domain, bukan gelanggang komutatif, tapi masih punya unsur kesatuan. Pertanyaan saya, apakah dia gelanggang pembagian, domain integral dan lapangan gitu kalau himpunan matriks? Bukan, Pak. Bukan, yang mana aja yang bukan? Yang domain integral. Oke, domain integral jelas salah yaitu dua-duanya dilanggar ya, udah nggak komutatif, nggak domain pula ya. Mana lagi yang salah? Gelanggang pembagian. Gelanggang pembagian. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya gelanggang pembagian itu bisa dijelaskan ya. Kenapa semua perkalian matriks? Emang perkalian matriks ada inversnya nggak? Ada yang enggak, Pak? Nah, siapa yang nggak punya inverse? Matriks singular yang determinan nol. Iya, betul ya.
Sebenarnya karena dia bukan domain kan otomatis bukan gelanggang pembagian. Tapi baru bisa dibuktikan kalau teoremanya udah dibuktikan ya. Paling baru pertemuan berikutnya ya. Jadi kita jelaskan dulu di sini ya. Kita jelaskan bahwa M22R bukan merupakan gelanggang pembagian. Karena ada matriks yang tidak memiliki inverse perkalian, yaitu matriksnya saya bentuk umum aja ya, matriks A B C D yang determinannya nol berarti kan, A B C D yang memenuhi AD dikurang A kali D dikurang B kali C sama dengan nol. Betul kayak gini? Betul, Matriks Pak. singular betul saya kayak gitu syaratnya? Betul, Pak. Ya kan? Matriks yang determinannya nol atau singular itu berarti A kali D dikurang B kali C-nya nol berarti kan ya? Seperti itu. Berarti dia bukan gelanggang pembagian ya. Kalau bukan gelanggang pembagian, lapangan bukan. Bukan ya? Bukan, Pak. Udah ini udah gelanggang paling lemah. Ini salah satu gelanggang terlemah ya. Ada yang lebih lemah dari ini ya. Udah cuma punya kesatuan, ini gagal semua kan? Ya udah ya. Kalau begitu kalian bisa simpulkan bahwa oleh karena itu gelanggang M22R hanya gelanggang kesatuan ya. M22R hanyalah gelanggang kesatuan. Nah, sambil saya menyelesaikan pengetikan saya, karena kuliahnya mau diakhiri, silakan pada nyalakan kamera. Kita mau siapkan dokumentasi dulu. Nanti barangkali Pak Ibnu ada yang mau menyampaikan juga silakan. Gimana Pak Ibnu ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada ya udah. Silakan pada nyalakan kamera dulu ya. Ini saya selesai ngetik, kita langsung dokumentasi ya. Jadi oleh karena itu M22R hanya merupakan semua gelanggang dengan unsur kesatuan dan bukan merupakan domain, gelanggang komutatif, gelanggang pembagian, domain integral maupun lapangan ya. Seperti itu. Dan itu adalah akhir dari kuliah kita ya. Nanti kita berarti Kamis ini akan lanjut lagi ke beberapa sifat menarik ya dan juga beberapa teorema. Oke, berarti kalau lebih seperti ini mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Sip, kalau begitu pembelajaran cukup sampai sini. Ini udah pada on camera semua ya. Oke, siap-siap. Saya akan ambil apa adanya ya. Satu, dua, tiga. Wah, saya harus bilang ya, ini yang on cam sangat sedikit ya. Tapi ya udahlah. Oke, kalau begitu demikian saja perkuliahan ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya dan keaktifannya pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada pengajaran saya pada hari ini. Baik, sekian saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.